Selamat sore Bu Tina. Oke Pak Ali, selamat sore juga. Salam sehat semuanya Pak Ali. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bu Tina, saya lihat tadi kurang ceria, mungkin ada masalah apa ini di kelas ini kok saya lihat nggak seperti biasanya Bu. Oke Pak Ali, saya sedikit ada masalah, jadi saya kurang semangat dan agak merasa bingung ya Pak ya. Bingung Bu ya. Dengan permasalahan yang ada di kelas tadi. Sebelumnya ini masalahnya dari mana Bu? Mungkin bisa diceritakan sedikit Bu tentang masalah yang dihadapi saat ini. Oke. Permasalahan ini yang saya rasakan itu saat pembelajaran di kelas tadi Pak Ali, waktu ya ini itu tidak hanya tadi Pak, ya akhir-akhir ini juga minggu-minggu akhir ini, karena kita kan selesai pelaksanaan tes sumatif tengah semester nggih Pak. Nah di situ saya kok mengukur diri saya ini sepertinya kok seperti ini ya gitu Pak. Kira-kira saya bisa nggak ya apa itu namanya anak-anak ini nanti seperti apa yang saya harapkan kan gitu. Pastinya kita sebagai guru kan punya harapan dan tujuan untuk mendidik anak ya Pak. Nah di situ itu saya merasa ragu karena awalnya Pak Nyuwun Sewu, saya itu mengajar di kelas atas, di kelas tinggi, ada di kelas 5. Di kelas berapa Bu? Di kelas 5 Pak Ali. Nah saat ini saya kena rolling, sekarang ngajar di kelas 2. Memang saya juga ya tidak masalah juga Pak G. Maksudnya saya dulu di kelas 5 memang sudah 3 tahun, ya waktunya ganti juga lah, refresh mungkin menurut kepala sekolah juga begitu. Tapi ya apapun itu memang saya harus menjalani. Saya kira Pak Nyuwun Sewu di kelas 2 itu cukup mudah untuk mengajar, tapi ternyata Pak banyak sekali kegalauan dan tantangan yang saya hadapi saat ini Pak Ali. Iya. Buat Ibu apa sih yang selama ini menjadi ketakutan? Dulu kan memang di kelas 5 ya. Sekarang kembali ke kelas rendah ya. Apa sih yang menjadi ketakutan Ibu dan mungkin masalah Ibu yang belum terselesaikan ini? Saya pun bingungnya dan kegalauan saya itu begini Pak Ali. Saya itu takut Pak, kalau nanti anak-anak di kelas 2 itu, kan awalnya begini nggih Pak, awal cerita saja nggih. Itu tuh saya mengajar di kelas itu ada 15 anak. Lah, yang 4 itu Pak tidak bisa membaca, dan untuk menulisnya itu pun harus dia diberikan langsung apa itu namanya abjadnya gitu loh Pak. Misalnya saya dikte, kita akan menulis sapu gitu nggih. Itu harus ya sapu gitu aja loh Pak. Itu saya bilang, ayo ditulis dulu huruf S. Dari S-nya saja dia sudah bingung untuk menulis huruf S itu yang bagaimana. Nah seperti itu Pak. Nah waktu kemarin itu kan sumatif ya. Jadi saya itu wah kok begini, takutnya saya itu disalahkan Pak Ali Nyuwun Sewu, karena lah ya di kelas 2 kok sampai belum bisa baca ini anaknya atau gurunya kan gitu Pak cara. Nah saya di situ bingung untuk ini Pak, membuat anak-anak ini
ataukah semangat anak atau pembelajaran saya ini gimana ya Pak untuk bisa mendapatkan solusi yang terbaik bagi anak-anak yang kurang membaca itu, gitu Pak. Selama ini apa yang Ibu pikir agar untuk mengatasi hal ini, yang selama ini Ibu pikir bisa mengatasi hal ini, Bu, sebelum mendapatkan mungkin hal-hal baru. Oke, begini Pak, selama ini yang saya pikirkan Pak untuk pembelajaran di kelas saya berusaha untuk memberikan jam-jam tambahan untuk mereka, karena di kelas rendah itu kan tentunya kita pun juga masa-masa transisi Pak, mulai dari PAUD ke SD di kelas 1, di kelas 1 dinaikkan di kelas 2, pastinya dia masih masa-masa bermainnya lebih banyak, cenderung masa bermainnya itu lebih banyak daripada di kelas tinggi gitu Saya coba dengan membuat dengan membuat kartu gitu yang saya beri gambar dan saya berikan ejaan kata. Nah, itu di situ anak-anak cukup melengkapi dulu. Dia tahu namanya ini adalah buku. Tapi untuk melengkapi dalam satu huruf saja buku, di situ kan sudah ada kata buku, itu pun dia sulit gitu loh Pak. Susah sekali. Sampai saya itu tidak begini Pak, tidak masuk ke materi tapi saya berusaha untuk kalistung anak-anak ini harus bisa berhasil. Teman-teman saya fokuskan untuk ke kalistungnya saja gitu Pak. Nah, itu saya bingung bagaimana ini, dengan cara apa lagi gitu kan Pak. Nanti kan sudah dengan gitu kan maksudnya. Terus jadinya saya itu takut Pak, betul-betul takut kelas 2 ini. Ternyata lebih sulit. Iya. Berarti perlu kesabaran ekstra tinggi Bu ya. Dari dulu kemarin di kelas tinggi, sekarang di kelas rendah. Berarti Ibu kesabarannya harus ekstra. Menurut Ibu, mana yang paling mungkin untuk dilakukan yang waktu dekat ini, Bu? Mungkin dari apa ya Pak, yang sudah dalam waktu dekat ini. Oh ya, pastinya saya akan mencoba berkolaborasi dengan rekan-rekan Pak Ali. Oh iya. Ya, tentunya bagaimana saya pastinya Pak, saya minta tolong kepada rekan untuk bisa memberikan masukan-masukan kepada saya bagaimana cara mengajar di kelas rendah. Jadinya mungkin saya harus mencari atau membuat pembelajaran itu sehingga anak-anak bisa bersemangat dan menarik dengan pembelajarannya. Mungkin bisa melalui media pembelajaran Pak dan saya bisa mengeksplor anak-anak mungkin dengan huruf-huruf yang sudah dipotong itu Pak. Mungkin ada jadi gambar menarik seperti itu ya Bu ya. Mungkin itu Pak. Jadi ada gambar, saya berikan gambar saja, kemudian saya berikan Pak, kan ada ini loh Pak, huruf-huruf yang seperti nanti ditempel-tempelkan seperti puzzle, ngoten lho Pak. Oh iya. Menarik Bu ya. Ya kira-kira mungkin seperti itu nantinya media pembelajaran yang akan saya buka Pak Ali. Ya. Mungkin ke depan bisa dilakukan dengan kolaborasi itu tadi Bu ya, konsisten dan Ibu selama ini juga berjalan pembelajaran ini sudah untuk tahu tentang apa yang mungkin dilakukan selama ini ya. Mungkin Pak Ali. Apakah Ibu ini bisa lakukan sendiri mungkin, atau mungkin perlu
dukungan teman-teman selama ini sudah terlihat atau belum Bu? Dukungan dari teman-teman mungkin kan kita perlu umpan balik atau evaluasi dari teman-teman. Oh, oke Pak. Untuk umpan balik dan dukungan dari teman-teman itu pastinya tentang pembelajaran yang sudah saya laksanakan tadi dan persiapan media-media pembelajaran untuk meningkatkan semangat anak ini, teman-teman sangat mendukung dan selalu saya dibantu nggih Pak nggih untuk bisa membuat sekreatif mungkin bagaimana saya menyampaikan ke anak saat pembelajaran itu tadi melalui media-media atau bahan ajar yang lainnya. Nah itu Pak, ya alhamdulillah teman-teman semua kolaborasi dengan baik Pak Ali. Dan selain itu Pak, saya pun juga memberikan tambahan jam-jam tambahan di luar jam sekolah. Jadi anak-anak kelas 2 itu kan kondure pulangnya itu kan jam 11. Nah, yang 10 anak sudah bisa lancar membaca itu, mereka setelah mengikuti materi pembelajaran dari saya, mereka bisa pulang saat waktu jamnya pulang, tetapi yang 4 anak itu tadi harus tinggal dan saya berikan tambahan jam untuk mengajari mereka supaya bisa maksimal membaca dan berhitungnya. Gitu Pak Ali. Untuk itu dari sisi teman-teman juga ya Bu ya, dari kepala sekolah, mungkin dari sisi pihak keluarga, mungkin dari orang tua Bu, mungkin sudah ada kolaborasi atau belum? Nah ini Pak Ali yang selama ini ya Pak Ali Nggih Pak, terima kasih jenengan sudah mengingatkan saya untuk kolaborasi dengan orang tua memang cukup kurang nggih Pak. Hanya sebatas chat saja. Jadi mungkin nggak bisa maksimal karena kita kan pemahaman melalui chat WA itu kan beda dengan kita berkomunikasi langsung atau parenting nggih Pak nggih. Nggih Pak Ali, terima kasih sudah mengingatkan saya. Itu nanti coba saya akan membuat itu Pak Ali. Buku pantauan belajar anak nggih. Karena saat di rumah anak-anak kecil ini kan ya butuh di rumah pendampingan Ibu ya, seperti itu ya Pak Ali. Jadi nanti coba saya akan buat buku pantauan orang tua saat anak di rumah ya. Nanti coba saya akan memberikan umpan balik ya Pak, sama-sama memberikan umpan baliknya. Jadi bukan hanya di rumah saja tapi di sekolah juga, sehingga itu akan kita bisa mengukur, oh ya anak ini sudah betul-betul belajar, tapi apa yang menjadi kekurangan anak kan ngoten nggih Pak nggih. Nggih Pak Ali, terima kasih sudah mengingatkan saya tentang kolaborasi dengan orang tua. Tentunya kita tidak bisa sendiri nggih Pak nggih. Iya, syukurlah Bu Tina sudah bisa keluar dari problem yang selama ini menjadi ketakutan Ibu. Mungkin dari masalah-masalah ini belum terselesaikan. Nah, itu mungkin ke depan bisa dilakukan dengan cara yang lebih konsisten lagi dengan mungkin dengan teman-teman yang ada di sekolah sebagai umpan balik. Ide-ide yang Ibu tadi sampaikan juga menarik dan mungkin bisa diterapkan di kelas-kelas yang akan selanjutnya. Terima kasih Ibu sudah bisa keluar dari zona ini sehingga terima kasih. Tidak ada ketakutan lagi. Terima kasih Pak Ali dengan solusi-solusi yang sudah diberikan, sehingga saya mendapatkan hal-hal yang harus saya perbaiki dari segala kekurangan-kekurangan yang sudah saya lakukan tadi nggih Pak Ali. Ya mudah-mudahan pembelajaran di kelas nanti saya bisa melaksanakan dengan baik, bisa anak-anak yang sekiranya belum bisa membaca nantinya sedikit banyak bisa membaca dan mengenal huruf dengan baik.
Itu terima kasih banyak Pak Ali solusinya, dan semoga bisa saya laksanakan. Oke. Alhamdulillah Ibu sudah bisa keluar dari masalah yang saya hadapi ini. Semoga ke depan tetap konsisten dan nanti kita bisa terkait dengan ini bisa berkolaborasi kembali untuk masalah-masalah yang kita hadapi selama ini. Oke, bismillah, tentunya saya akan konsisten dengan apa yang sudah saya sampaikan dengan pemecahan masalah tadi Pak Ali. Terima kasih Pak Ali. Ya Bu, berhubung waktunya sudah sore Bu ya, kita bisa kolaborasi kembali untuk ke depan. Terima kasih Bu atas waktunya dan bisa keluar dari zona yang selama ini menjadi ketakutan Ibu. Ya. Terima kasih Pak Ali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Tina. Semangat. Semangat Pak Ali.